Mereka, laki-laki dan si kecil, masih memikirkan apa itu sangkan paraning dumadi atau innalillahi wa inna ilaihi rojiun yang dikatakan oleh guru laki-laki itu. Apakah arti kedua kata itu sama? Apakah kesamaan itu karena guru laki-laki itu membuat sama artinya? Kembali otak mereka dipenuhi berbagai macam pertanyaan yang mereka lupa akan jawabannya, atau pertanyaan itu telah terjawab tapi mereka lupa atau melupakannya. Mungkin mereka sedang menikmati kehangatan suasana itu. Biasanya udara terasa dingin hingga menusuk tulang. Pagi ini terasa begitu hangat dan menyenangkan. Aku akan mencoba merangkum kisah cerita 1 hingga 8 dan berkisah cerita kembali. Semoga kamu dan yang membaca ini tidaklah bosan. Karena di dalam kitab suci pun banyak kata dan kalimat yang diulang. Iya, seperti Anda berpikir, banyak disebut di sana. Lalu setelah berpikir, telitilah. Pada akhirnya semua akan kembali kepada Sang Pencipta, kembali sebagai penduduk langit, di mana di langit ada surga dan neraka. Di sanalah kehidupan abadi yang sebenarnya untuk ruh manusia. Gusti Allah aku ibaratkan membuat komputer atau sebuah game. Beliau memasukkan atau menanamkan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemainnya atau yang menjalankannya. Benar, itulah kehendak Gusti Allah. Di situ terdapat peraturan, poin, hadiah, dan apalah sesuai kehendak Gusti Allah agar pemain bisa menempati surganya. Awalnya berasal dari ruh suci, sebaiknya pun kembali sebagai ruh suci. Maka kita perlu mempelajari apa yang menjadi kelemahan manusia agar bisa berperilaku dengan baik. Manusia hanya bisa berbuat baik, tidak mungkin bisa berbuat benar. Iya, kitab suci pun bercerita begitu. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ruh manusia berasal dari saripatinya makanan yang dimakan, serta cara manusia mencari apa yang dimakan. Baik dan buruk tergantung rasa hidup apa yang dominan. Itu akan membentuk karakter atau sifat manusia dan menentukan rezeki, jodoh, serta kematian. Itulah rangkumanku tentang roh. Di dalam game pun ada level atau tingkatan-tingkatan yang perlu dilalui dengan modal usaha dan persenjataan yang didapat dari kita memenangkan setiap level itu. Zaman sekarang itu serba mudah, manusia dapat menyaksikan keberadaan Gusti Allah secara mudah. Dulu menyaksikan keberadaan Gusti Allah sangat rumit karena gambaran contohnya tidak sedetail sekarang. Dari contoh game saja kamu bisa merasakan kehendak yang diinginkan Gusti Allah. Tinggal bagaimana cara manusia itu berpikir tentang contoh itu. Apakah kamu ingat kata guruku tentang berpikir? Sejatinya menungso kui koplak. Ya, sejatinya cara berpikir manusia itu berubah-ubah. Dalam arti, pagi bicara A, siang melakukan B. Mungkin ruh mau bergabung dengan manusia karena dia mau menyamakan kehendaknya dengan kehendak Gusti Allah. Dan yang keguguran itu mungkin ruhnya tak sanggup untuk melakukan itu. Tentang kehendak, menurutku begini, syahadat berketuhanan yang Maha Esa adalah menyamakan. Itu tidak mungkin.
itu mungkin. Jadi memilihkan kehendak manusia dengan kehendak Gusti Allah. Tapi caranya bagaimana? Aku tidak tahu kehendak Gusti Allah yang pasti. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Maka di kitab suci manusia disarankan untuk banyak-banyak berbuat kebaikan. Kenapa tidak berbuat kebenaran? Ingat, kebenaran itu milik Gusti Allah, maka yang mirip dengan kebenaran itu adalah kebaikan. Bila manusia itu memaksa untuk menggunakan kebenarannya, yang terjadi adalah sama dengan jin. Jin mempertahankan kebenarannya hingga berubah menjadi iblis, dan manusia yang mempertahankan kebenarannya, dia berubah menjadi setan. Setan? Bukankah setan itu musuh yang nyata bagi manusia? Benar. Tapi setan kan dari jin. Kalau setan dari jin, mengapa tak disebutkan jin adalah musuh yang nyata?